Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Lock Horizon. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Shiro. Shiro merupakan seorang pemuda otaku super jenius serta pelayar regen yang pada saat ini sedang terjebak di sebuah dunia game yang sering dimainkan oleh Shiro. Sebab Shiro sekarang tidak bisa keluar dari dunia game ini melalui cara apapun, termasuk melalui bundir ataupun mati dikalahkan oleh pemain lain. Karena pemain yang mati di dunia ini anehnya akan bereinkarnasi kembali ke dunia ini. Kemudian pada saat Shiro terjebak di dunia game ini, Shiro memutuskan mencoba menghubungi seorang pemain pria yang merupakan kawan lamanya yang bernama Naotsugu. Sebab Naotsugu kenyataannya juga sedang terjebak di dunia ini. Habis Shiro menghubungi Naotsugu, Shiro langsung bergerak menemui Naotsugu. Setelah Shiro menemui Naotsugu, Shiro dan Naotsugu langsung berdiskusi mengenai dunia game ini. Kemudian setelah itu, pada suatu ketika, di saat Shiro sedang berdiskusi serta berjalan bersama dengan Naotsugu, ada sebuah kejadian yang membuat mereka jadi bertemu dengan seorang pemain pria yang merupakan teman lama Shiro, yang kerennya juga mempunyai nama yang sama dengan nama organisasi yang paling disukai oleh para penghalu, yaitu Akatsuki. Kemudian habis mereka bertemu dengan Akatsuki, Shiro langsung diminta Akatsuki supaya memberikan ramuan perubah tubuh, sebab dia ingin merubah bentuk yang sekarang menjadi sesuai dengan bentuk aslinya di dunia nyata. Mendengar suara Akatsuki, Shiro langsung kaget mendengar suara Akatsuki, sebab Akatsuki ternyata adalah pemain perempuan. Hal itu dikarenakan Akatsuki kenyataannya sangat jarang berbicara dengan Shiro. Habis Shiro tahu hal itu, Shiro langsung bergerak memberikan ramuan yang diminta Akatsuki, sebab Shiro kenyataannya juga sedang menyimpan ramuan tersebut. Setelah Shiro memberikan ramuan ini, Akatsuki langsung bergerak meminum ramuan itu. Lalu tak lama habis Akatsuki meminumnya, tiba-tiba saja tubuh Akatsuki mendadak berubah menjadi mini, atau bahasa gaulnya yaitu loli. Setelah Akatsuki berubah menjadi mini, Shiro, Naotsugu langsung bergerak berbicara dengan Akatsuki. Pada saat pembicaraan, Shiro memutuskan mengajak Akatsuki supaya ikut saja dengan mereka. Mendengar ajakan Shiro, Akatsuki memutuskan menerima ajakan Shiro. Lalu pada esok harinya, Shiro, Akatsuki, dan Naotsugu pada hari ini memutuskan mencicipi olahan makanan yang tersedia di dunia ini. Sebab mereka sekarang juga sedang kelaparan karena belum makan. Pada saat mereka mencicipi olahan makanan dunia ini, mereka sangat kecewa dengan rasa olahan makanan dunia ini. Sebab baik makanan ataupun minuman rasanya sama seperti kehidupan di dunia nyata, yaitu hambar. Lalu pada suatu ketika, di saat mereka masih makan, tiba-tiba saja Shiro mendadak dihubungi oleh seorang pemain cewek yang bernama Henry, yang merupakan anggota dari sebuah serikat atau kelompok yang dipimpin oleh seorang pemain wanita yang bernama Marie, yang sekarang sedang meminta Shiro supaya segera menemui dirinya. Habis Shiro dihubungi Henry, Shiro, Akatsuki, dan Naotsugu langsung bergerak berangkat ke tempat kelompok Marie. Setelah mereka berangkat ke tempat kelompok Marie, mereka langsung berinteraksi dengan Marie dan Henry, yang ternyata adalah para cewek cap mantap. Habis mereka berinteraksi dengan dua cewek cap mantap ini, mereka langsung berbicara dengan Marie dan Henry mengenai dunia ini, yang sekarang kelihatannya sudah mulai berubah menjadi dunia yang berbahaya. Sebab pada saat ini, baik monster ataupun para pemain yang terjebak di dunia ini, semuanya sama-sama sudah semakin barbar. Di saat pembicaraan masih berlangsung, Marie memutuskan mengajak Shiro supaya join dengan kelompoknya. Mendengar ajakan Marie, Shiro langsung menolak ajakan Marie. Singkat waktu, setelah cukup lama Shiro berbicara dengan Marie dan Henry, Shiro, Akatsuki, dan Naotsugu langsung bergerak pergi dari tempat kelompok Marie. Kemudian setelah itu, pada malam harinya, Shiro, Akatsuki, dan Naotsugu pada malam ini memutuskan mencoba mempelajari skill bertarung mereka di dunia game ini.
sebab mereka sekarang masih belum mengerti mengenai cara menggunakan skill bertarung mereka. Setelah cukup lama mereka mempelajari, Shiro, Akatsuki, dan Natsugu akhirnya mengerti mengenai cara menggunakan skill mereka. Lalu abis itu, waktu pun terus berjalan. Hingga pada suatu malam, Shiro, Akatsuki, dan Natsugu pada malam ini memutuskan membantu kelompok Marie untuk menyelamatkan satu anggota kelompok Marie yang merupakan seorang pemain cewek yang bertubuh mini yang bernama Shirara. Sebab Shirara pada saat ini sedang terjebak di sebuah kota yang sekarang sedang dikuasai oleh para pemain jahat yang dipimpin oleh seorang pemain kuat yang bernama Dimikas. Abis mereka memutuskan hal itu, Shiro, Akatsuki, dan Natsugu langsung melakukan perjalanan ke tempat Shirara. Setelah beberapa hari mereka melakukan perjalanan, Shiro, Akatsuki, dan Natsugu akhirnya tiba di kota tempat Shirara. Abis tiba, Shiro dan Natsugu langsung berusaha mencari keberadaan Shirara. Sementara dengan Akatsuki disuruh Shiro untuk memantau keadaan mereka. Singkat cerita, setelah beberapa saat Shiro dan Natsugu mencari, Shiro akhirnya berhasil menemukan Shirara yang sekarang sedang ditemani oleh seorang pemain yang kenyataannya juga merupakan kenalan lama Shiro dan Natsugu yang bernama Yanta. Abis Shiro menemukan Shirara, Shiro, Yanta, Natsugu, dan Shirara langsung berusaha melawan Dimikas dan para kacungnya. Di saat mereka berusaha, usaha mereka akhirnya juga dibantu oleh Akatsuki. Singkat waktu, setelah melewati berbagai usaha, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Dimikas dan para kacungnya. Kemudian abis mereka berhasil, Shiro, Akatsuki, Yanta, Natsugu, dan Shirara langsung bergerak melakukan perjalanan kembali ke tempat kelompok Marie. Pada saat mereka melakukan perjalanan, ada sebuah kejadian yang membuat Shiro, Akatsuki, dan Natsugu jadi tahu mengenai Yanta dan Shirara yang ternyata tahu mengenai cara membuat makanan dan minuman supaya tidak hambar. Dan caranya ini adalah level memasak yang mereka harus tinggi. Plus mereka harus memasak semua bahan makanan yang ingin mereka masak menggunakan metode memasak yang biasa dilakukan di dunia nyata. Lalu berkat kejadian ini, Shiro, Akatsuki, dan Natsugu jadinya sekarang mulai bisa menikmati rasa makanan di dunia game ini. Kemudian setelah itu, beberapa hari habis hari tersebut, Shiro, Akatsuki, Yanta, dan Natsugu, dan Shirara akhirnya sekarang tiba di tempat kelompok Marie. Habis mereka tiba, mereka langsung bergerak disambut oleh Marie dan anggota kelompoknya. Pada saat mereka disambut oleh Marie dan anggota kelompoknya, Shiro pada saat ini tidak sengaja menyadari mengenai kehadiran dua pemain kecil bersaudara yang merupakan kenalan baiknya yang bernama Minori dan Toya. Lalu meski Shiro menyadari kehadiran mereka, akan tetapi sayangnya tidak bisa menemui mereka sebab mereka sekarang sedang disandra oleh kelompok paling jahat di kota ini yang bernama kelompok Hamelin. Kemudian habis selesai mereka disambut, mereka langsung diajak Marie dan anggota kelompoknya untuk merayakan pesta kedatangan Shirara. Singkat waktu, pada malam harinya, ada beberapa hal yang membuat Shiro pada malam ini memutuskan menghubungi Minori. Setelah cukup lama Shiro menghubungi Minori, Shiro akhirnya selesai menghubungi Minori. Lalu pada esok harinya, Shiro pada hari ini memutuskan membentuk kelompok miliknya yang bernama Loco Region, yang dimana anggotanya terdiri dari Shiro, Akatsuki, Yanta, dan Natsugu. Habis Shiro membentuk kelompoknya, Shiro langsung meminta bantuan kepada Marie, Henry, dan satu anggota kelompok Marie yang bernama Soryu supaya membantunya mengusir kelompok Hamelin dari kota ini. Sebab Shiro ingin membebaskan Minori, Toya, dan para pemain yang sedang disandra oleh kelompok Hamelin. Mendengar permintaan Shiro, Marie, Henry, dan Soryu langsung ragu untuk menerima permintaan Shiro. Setelah beberapa saat ragu, mereka akhirnya memutuskan menerima permintaan Shiro. Sebab Shiro ternyata sudah mempunyai beberapa rencana untuk mengusir kelompok Hamelin. Selain itu, penyebab lainnya adalah Shiro kenyataannya juga sedang berencana menciptakan kedamaian serta keamanan di kota ini dengan harapan agar kondisi kota ini bisa menjadi oke. Kemudian karena mereka menerima, maka kelompok Shiro dan kelompok Marie jadinya bekerja sama untuk menjalankan rencana-rencana Shiro. Lalu selain Shiro bekerja sama dengan kelompok Marie, Shiro akhirnya juga menjalin kerjasama dengan kelompok seorang pemain pria yang juga merupakan teman lamanya yang bernama Sojiro, dengan tujuan
agar kelompok Sujuru bisa ikut membantu dia menjalankan rencana-rencananya. Singkat cerita, setelah beberapa hari rencana Shiro dijalankan oleh Shiro dan para sekutunya, Shiro dan para sekutunya akhirnya berhasil menyukseskan semua rencana Shiro. Kemudian berkat keberhasilan ini, maka Minori, Toya, dan para pemain yang disandra oleh kelompok Hamelin jadinya juga bebas semua. Selain itu, kelompok Hamelin akhirnya juga pergi dari kota ini. Lalu selain berhasil membuat kelompok Hamelin pergi, rencana Shiro hebatnya juga berhasil membuat kelompok Maharie dan para kelompok besar yang ada di kota ini menjadi bergabung serta sepakat dengan kelompok Shiro yang ingin membuat sebuah persekutuan yang dapat memimpin serta mengendalikan kemajuan, kedamaian serta keamanan di kota ini. Dengan tujuan agar kondisi kota ini bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian semenjak saat itulah kondisi kota ini jadinya juga mulai berubah menjadi oke. Sebab baik para pemain ataupun para NPC sekarang sudah mulai hidup dengan damai layaknya hidup di dunia impian kita semua, yaitu isekai. Selain itu, semua makanan yang tersedia di kota ini sekarang juga sudah tidak hambar lagi. Sebab pengetahuan yang diketahui Yanta dan Shirara sekarang sudah disebarkan ke para penghuni kota ini. Lalu selain kondisi kota ini sudah mulai berubah menjadi oke, anggota kelompok Shiro sekarang juga menjadi 6 orang, karena Minori dan Toya pada akhirnya juga ikut join dengan kelompok Shiro. Kemudian selain anggota kelompok Shiro yang bertambah, kelompok Shiro sekarang juga mulai menjelma menjadi kelompok yang besar. Sebab kelompok Shiro pada saat ini tergolong sebagai salah satu kelompok yang berpengaruh di persekutuannya. Lalu setelah itu pada suatu hari, Shiro dan para petinggi sekutunya pada hari ini kedatangan utusan dari sebuah kerajaan yang merupakan salah satu kerajaan NPC yang berkuasa dalam dunia game ini, yang dimana tujuan utusan ini adalah untuk mengundang beberapa orang perwakilan dari Shiro dan para petinggi sekutunya untuk pergi ke kerajaan tersebut dengan harapan agar Shiro dan para petinggi sekutunya bisa menjalin hubungan baik dengan para NPC penguasa kerajaan itu. Habis Shiro dan para petinggi sekutunya kedatangan utusan kerajaan ini, Shiro dan para petinggi sekutunya langsung bergerak berdiskusi. Pada saat berdiskusi, Shiro dan dua petinggi sekutunya yang bernama Crash dan Michitaka akhirnya terpilih sebagai perwakilan untuk pergi ke kerajaan itu. Habis Shiro, Krusty, dan Michitaka terpilih, mereka dengan ditemani oleh Henry, Akatsuki, dan beberapa pemain kuat dari persekutuan Shiro akhirnya berangkat memulai perjalanan mereka menuju kerajaan itu. Setelah cukup lama mereka melakukan perjalanan, Shiro dan para sekutunya akhirnya tiba di kerajaan tersebut. Habis tiba, mereka langsung bergerak memulai aktivitas mereka di kerajaan ini. Selama aktivitas, Shiro dan sekutunya di kerajaan ini, Shiro dan sekutunya sedikit kesulitan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak kerajaan ini. Sebab pihak kerajaan ini kebanyakan masih ragu untuk bekerja sama dengan Shiro dan sekutunya. Kemudian meski Shiro dan sekutunya kesulitan, akan tetapi berkat kelicikan Krusty, Shiro dan sekutunya akhirnya mulai berhasil berteman dengan seorang putri kerajaan ini yang bernama Linisia. Lalu pada suatu hari, di saat Shiro dan Akatsuki sedang bersantai di sebuah taman kerajaan ini, ada sebuah kejadian yang membuat Shiro dan Akatsuki jadi bertemu serta berbicara dengan seorang karakter kuat di game ini yang bernama Regan. Pada saat pembicaraan, Shiro berhasil mendapat beberapa informasi penting dari Regan, serta informasi mengenai bahaya yang akan dihadapi oleh pemain yang mati dalam dunia game ini, yang dimana bahayanya adalah bisa membuat pemain yang mati menjadi berpotensi kehilangan beberapa ingatannya seputar dunia asli pemain itu. Singkat waktu, setelah cukup lama Shiro dan Akatsuki berbicara dengan Regan, mereka akhirnya selesai berbicara dengan Regan. Habis pembicaraan itu selesai, Akatsuki langsung bertanya kepada Shiro mengenai informasi Regan seputar pemain yang mati di dunia ini, sebab dia masih belum mengerti mengenai informasi tersebut. Mendengar pertanyaan Akatsuki, Shiro langsung menjelaskan semuanya kepada Akatsuki. Mendengar semua penjelasan Shiro, Akatsuki akhirnya mengerti mengenai informasi itu. Habis Akatsuki mengerti, Shiro langsung meminta Akatsuki supaya menyembunyikan informasi ini, sebab Shiro masih belum yakin untuk memberitahu yang lainnya mengenai informasi ini. Kemudian setelah itu, beberapa hari habis hari tersebut, di saat Shiro dan sekutunya masih berada di kerajaan ini, ada sebuah masalah yang membuat Shiro dan sekutunya menjadi sampai berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang dimana masalahnya
adalah mengenai sebuah aliansi monster yang sekarang sedang bergerak untuk menghancurkan kerajaan ini. Pada saat mereka berdiskusi, Shiro dan yang lainnya sepakat untuk memanggil Kojiro dan kelompoknya ke kerajaan ini dengan tujuan agar Kojiro dan kelompoknya bisa ikut membantu apabila terjadi sesuatu dengan kerajaan ini. Lalu selain memutuskan hal itu, Shiro akhirnya juga memutuskan memberitahu yang lainnya mengenai bahaya yang akan dihadapi pemain apabila sampai mati di dunia game ini. Kemudian akibat pemberitahuan Shiro, maka Krusty dan yang lainnya jadinya juga tahu mengenai hal tersebut. Lalu pada malam harinya, Shiro dan beberapa sekutunya pada malam ini diundang oleh pihak kerajaan ini supaya ikut rapat dengan mereka. Sebab pihak kerajaan ini ingin membahas mengenai masalah aliansi monster yang sekarang sedang menyerang beberapa wilayah kerajaan ini. Karena mereka kenyataannya juga tidak sanggup melawan aliansi monster itu. Pada saat rapat, Shiro dan sekutunya memutuskan tidak membantu pihak kerajaan ini untuk melawan aliansi monster itu. Sebab Shiro dan sekutunya menyadari kalau pihak kerajaan ini hanya ingin memanfaatkan kekuatan persekutuan mereka saja. Lalu di saat rapat masih berlangsung, tiba-tiba saja Linicia mendadak masuk ke dalam ruang rapat. Habis masuk, Linicia langsung berbicara dengan pihak Shiro serta pihak kerajaannya. Pada saat pembicaraan, Linicia memberitahu pihak Shiro dan pihak kerajaannya mengenai dirinya yang akan datang sendiri ke kota Shiro dan sekutunya untuk meminta bantuan para pemain yang ada di kota persekutuan Shiro supaya membantu kerajaannya melawan aliansi monster tersebut. Mendengar pemberitahuan Linicia, pihak kerajaannya hanya bisa kebingungan mendengar pemberitahuan Linicia. Sementara dengan Shiro dan sekutunya langsung berinisiatif membawa Linicia ke kota mereka. Habis Shiro dan sekutunya berinisiatif begitu, Shiro, Akatsuki bersama dengan Krusty dan Linicia akhirnya kembali ke kota persekutuan Shiro. Habis mereka kembali, Shiro dan pihak sekutunya langsung bergerak melakukan berbagai persiapan untuk membantu Linicia menyampaikan permintaannya. Setelah cukup lama Shiro dan sekutunya melakukan persiapan, Shiro dan sekutunya akhirnya selesai melakukan persiapan. Habis Shiro dan sekutunya selesai, Linicia langsung beraksi menyampaikan permintaannya yang berusaha membujuk para pemain di kota ini agar membantu kerajaannya. Setelah beberapa saat Linicia menyampaikan permintaannya, Linicia akhirnya berhasil membujuk para pemain di kota ini. Kemudian berkat keberhasilan Linicia, kelompok Shiro, kelompok sekutunya dan para pemain di kota ini akhirnya membentuk aliansi untuk berperang melawan aliansi monster tersebut. Kemudian setelah itu waktu pun terus berlalu, dan sekarang aliansi Shiro sudah melakukan peperangan melawan aliansi monster tersebut. Lalu pada saat perang, ada sebuah kejadian yang membuat Shiro jadi berusaha membantu Minori dan rekan-rekannya yang sekarang sedang berusaha menyelamatkan seorang NPC yang juga merupakan rekan Minori yang bernama Rondil, yang pada saat ini sedang terluka serta sedang tidak sadarkan diri akibat diserang oleh aliansi monster. Setelah beberapa saat Shiro berusaha, Shiro akhirnya berhasil menyadarkan Rondil. Habis Shiro menyadarkan Rondil, Shiro langsung meminta kepada Rondil supaya menandatangani sebuah kontrak sihir yang dibuatnya dengan tujuan agar Rondil bisa menjadi kelompok resminya, serta dengan tujuan agar Rondil bisa mempunyai kemampuan yang sama seperti pemain, yaitu bisa hidup lagi. Mendengar permintaan Shiro, Rondil memutuskan menandatangani kontraknya sihir yang dibuat Shiro. Lalu akibat keputusannya, Rondil akhirnya bereinkarnasi menjadi sama seperti pemain, yaitu tidak mati serta bisa hidup kembali. Selain itu akibat keputusan Rondil juga, maka anggota kelompok Shiro jadinya sekarang menjadi 7 orang. Kemudian abis itu, pertempuran antara persekutuan Shiro melawan aliansi para monster pun terus berlanjut. Hingga setelah 1 bulan lebih, pertempuran ini berlangsung. Pertempuran ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh aliansi Shiro, sebab aliansi Shiro ternyata berhasil memukul mundur aliansi para monster. Lalu akibat keberhasilan ini, aliansi Shiro jadinya memutuskan merayakan keberhasilan mereka di kota persekutuan mereka. Karena para aliansi monster itu juga sudah stop melakukan serangan terhadap wilayah kerajaan Linicia. Selain itu, akibat keberhasilan ini juga, Linicia akhirnya juga harus pindah ke kota persekutuan Shiro. Sebab akibat permintaannya, Linicia jadinya harus menjadi perwakilan dari kerajaannya. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berjalan, dan akhirnya anggota kelompok Shiro sekarang juga sudah bertambah menjadi 8 orang. Karena ada satu pemain cewek yang bernama Isuzu
yang merupakan rekan Minori dan Rondil yang ternyata juga bergabung dengan kelompok Shiro. Kemudian selain anggota kelompok Shiro yang bertambah pemain di kota ini sekarang juga sudah tahu mengenai bahaya yang akan dihadapi mereka apabila sampai mati di dunia ini. Lalu meskipun para pemain di kota ini sudah tahu mengenai hal itu, akan tetapi hal ini untungnya tidak begitu memengaruhi mental pemain. Kemudian abis itu, pada suatu hari, Shiro dan para sekutunya pada hari ini sepakat untuk melakukan persiapan acara festival besar yang akan diadakan di kota ini. Lalu selama persiapan, Shiro diminta oleh Akatsuki dan Minori agar menemaninya salah satu dari mereka untuk pergi ke sebuah toko kue pada saat festival nanti. Sebab mereka berdua kenyataannya sama-sama ingin pergi berdua dengan Shiro. Selain penyebab lainnya adalah, baik Akatsuki ataupun Minori ternyata sama-sama memendam rasa suka kepada Shiro. Mendengar permintaan mereka, Shiro langsung bergerak memikirkan permintaan mereka. Singkat cerita, hari festival pun tiba. Abis tiba, Shiro pada saat ini memutuskan pergi bertiga bersama dengan Akatsuki dan Minori ke toko kue itu dengan tujuan agar dia bisa menemani kedua loli ini untuk pergi ke toko kue tersebut. Dan akibat keputusannya, Shiro jadinya malah terlihat seperti sedang mengencani dua cewek sekaligus. Lalu singkat waktu, setelah cukup lama Shiro menemani dua loli ini, Shiro akhirnya selesai menemani mereka. Kemudian setelah itu hari-hari pun terus berlalu. Hingga pada hari festival yang terakhir, ada sebuah hal yang membuat Shiro jadi tahu mengenai acara festival ini, yang kelihatannya sedang berusaha dikacaukan oleh para NPC dari wilayah barat, yang dimana wilayah barat ini merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan wilayah kota persekutuan Shiro. Abis Shiro tahu hal itu, Shiro dan sekutunya langsung berusaha menjaga kedamaian di kota ini dengan tujuan agar acara festival di kota ini bisa tetap berjalan lancar. Singkat waktu, setelah cukup lama Shiro dan sekutunya berusaha, mereka akhirnya berhasil menjaga kedamaian di kota ini. Selain itu, Shiro dan sekutunya hebatnya juga berhasil mengusir beberapa pemain dari wilayah barat yang dipimpin oleh seorang pria bangsawan menyebalkan yang bernama Marpis. Sebab Marpis dan para pemain itu kenyataannya juga berusaha mengacaukan acara festival ini. Lalu berkat semua keberhasilan Shiro dan sekutunya, maka acara festival kota ini jadinya juga selesai dengan lancar. Kemudian setelah itu pada suatu ketika, ada sebuah kejadian yang membuat Shiro jadi bertemu dengan pemimpin wilayah barat, yang ternyata adalah seorang pemain wanita yang kenyataannya juga merupakan kenalan nama Shiro, yang bernama Noreha. Habis Shiro bertemu dengan Noreha, Shiro langsung bergerak berbicara dengan Noreha. Pada saat pembicaraan, Noreha memutuskan mengajak Shiro supaya bergabung dengan wilayah barat. Sebab Noreha kenyataannya sangat ingin membuat Shiro bergabung dengan wilayahnya. Mendengar ajakan Noreha, Shiro langsung bingung mendengar ajakan Noreha. Setelah beberapa saat bingung, Shiro akhirnya memutuskan menolak ajakan Noreha. Mengetahui penolakan Shiro, Noreha langsung bergerak menghilang meninggalkan Shiro. Kemudian habis itu, pada besok malamnya, Shiro dan anggota kelompoknya pada malam ini memutuskan menghabiskan waktu kebersamaan mereka. Setelah cukup lama Shiro dan anggota kelompoknya menghabiskan waktu kebersamaan mereka, waktu kebersamaan mereka pun akhirnya selesai. Lalu singkat waktu pada esok harinya, Shiro dan para anggota kelompoknya sekarang sudah kembali melanjutkan keseharian mereka seperti biasanya. Kemudian berkat hal tersebut, semuanya pun berakhir dengan ending bahagia dan ceritanya pun selesai.